Organisasi Pemuda Lintas Agama berkunjung ke Vatikan pada 20 Agustus 2024. Rombongan dipimpin oleh Ketua Umum GP Ansor, Adin Jauharudin, dan para ketua umum organisasi agama lain, serta pengurus organisasinya. Mereka adalah Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asad Gusma, Ketua Umum Pemuda Kristen Sahat MP Sinurat, dan Ketua Umum Pemuda Hindu I Gede Aryawan. Rombongan organisasi kepemudaan lintas iman ini mengunjungi Vatikan untuk mempromosikan dokumen Abu Dhabi yang berisi tentang persaudaraan sejati umat manusia. Ada satu poin dari 12 poin yang menjadi perhatian dalam dokumen Abu Dhabi, yaitu keadilan berdasarkan belas asih. Bagi para ketua umum organisasi lintas agama ini, poin ini menjadi ajaran yang perlu diikuti warga untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan penuh kedamaian. Dokumen Abu Dhabi sendiri berisi tentang persaudaraan umat manusia yang ditandatangani oleh dua tokoh besar dunia, yakni Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmed At-Tayyib, dan Paus Fransiskus pada 4 Februari 2019. Pada awal Juli 2024, Syekh Ahmed At-Tayyib berkunjung ke Indonesia dan akan disusul dengan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada awal September 2024. What this document is trying to elevate our human consciousness to a higher level. It means liberate us from our mere human perceptions, broaden our perception, and to include others in our world vision. I'm very happy what I have discussed here that you already live. You have come together belonging to different religious traditions. I hope also belong to different regions in Indonesia. So we will see, you will discuss with Father Marcus Solo, and how can we expand this beyond Indonesia? How can we include youth from Asia belong to other religion to promote human fraternity. Yang belum jadi dan belum final, tetapi bisa dipikirkan kalau kita bisa melakukan tatap muka untuk kita bahas lebih lanjut bagaimana kita bisa menindaklanjuti rencana kerjasama permanen antara kami dan Interreligious Youth of Indonesia. Bagaimana memformulasikan soal kemitraan jangka panjang permanen ini untuk menjaga kesinambungan ke depan. Jadi barangkali ketika kedatangan Romo Markus, Romo Ayusi ke Indonesia, mungkin perlu nggak kira-kira kami kemudian juga ditindaklanjuti dengan forum bersama di sana, di Indonesia. Jadi di luar urusan kenegaraan, ada juga forum lintas iman yang kita buat secara bersama-sama, jadi gaungnya terus berkelanjutan. Para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama ini sepakat bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal bersejarah yang dilandasi kesadaran bahwa pemuda Indonesia bergandengan tangan untuk mewujudkan perdamaian baik di Indonesia dan di dunia. Organisasi kepemudaan lintas agama ini juga sepakat memilih poin ketiga dari dokumen Abu Dhabi sebagai fokus kampanye untuk menyebarkan perdamaian. Mudah-mudahan ini menjadi tali silaturahmi untuk kami dari Hindu dan teman-teman dari Katolik. Mungkin itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa terus bersaudara. Kalau dalam Hindu itu ada namanya Wasudeva Kutumbakam. Kita semua adalah bersaudara. Jadi kita pernah kegiatan di Mesir, tempat konflik juga di sana banyak terjadi ini. Sri Lanka juga waktu pasca konflik Macan Tamil. Nah itu di sana mereka bertanya, kenapa Indonesia bisa bersatu padahal kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah semuanya. Jawaban saya cuma satu, karena kita punya Pancasila. Nah di situ yang menjadi spirit dari saya waktu itu, dan ternyata spirit itu juga ada di para teman-teman lintas agama. Mengapa kita bisa sampai titik ini, perjalanan panjang, Romo? Kami ini hampir perjumpaan lintas iman ini mungkin 15-20 tahun yang lalu, sejak kami masih mahasiswa. Jadi hubungan, komunikasi,
kesamaan pandangan sebenarnya tidak terjadi pada saat kami sekarang memimpin Ormas Pemuda. Pak Adin dulu aktif di PMII, saya aktif di PMKRI, beliau aktif di Pemuda Muhammadiyah dan Pelajar Muhammadiyah, aktif di GMKI, lalu aktif di KMHDI. Jadi sebenarnya bercandaan kita pun kadang-kadang disebut bercandaan tepi jurang. Yang kritis-kritis itu. Yang kritis-kritis, dan itu menurut kami sudah selesai dan inilah simbol keberagaman kita. Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Mikael Trias Kuncahyono, mengungkapkan tongkat estafet kerukunan dan toleransi perlu diberikan ke generasi penerus agar perdamaian tetap terjaga hingga ke masa depan. Berpikir-pikir ya, kalau yang tokoh-tokoh yang moderat, apalah istilahnya, tapi tokoh-tokoh yang merangkul semuanya itu nggak ada. Terus bagaimana? Gitu. Ini gimana nanti setelah tokoh-tokoh besar itu hilang, ya kan? Tokoh besar itu hilang apakah karena belum terlihat bahwa yang muda itu punya kesadaran untuk kemudian mari kita bersama-sama meneruskan langkah yang sudah dilanjutkan ini. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa pertemuan ini menjadi awal dari jawaban pertanyaan saya sendiri. Wah, ini bagus ini, ya, sehingga tadi disampaikan Monsieur juga bahwa ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Usai mengunjungi Vatikan, rombongan organisasi lintas agama ini juga akan mengunjungi tokoh-tokoh agama dunia dan penerima Nobel Perdamaian. Hal ini dilakukan guna memperkuat tali silaturahmi dan menularkan hal positif dari setiap negara untuk menciptakan perdamaian dunia. Tim Liputan DAI TV.